Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Thumma amma ba'd. Ikhwatil ahibba, a'azani Allah wa iyyakum. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi yang cerah ini kita awali dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan menjadi hari terbaik kita hari ini, hari keberkahan, hari yang mencurahkan rahmat Allah untuk kita semua. Dan kita lanjutkan dengan kajian kita tentang yang pada kesempatan ini temanya saya diusulkan tentang fusuk dan jidal. Apa itu fusuk, apa itu jidal? Sebetulnya orang-orang yang pernah menunaikan ibadah haji atau umroh ini paling tidak sudah mendapatkan pemahaman ya tentang ini ya. Karena biasa baca ayat ini sebagai pedomannya, surat Al-Baqarah ayat 197. Pada ayat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-hajju asyhuru ma'lumat. Ibadah haji itu adalah bulan-bulan yang telah ditentukan. Jadi bulannya bulan Syawal, Zulqa'dah, Dzulhijjah. Faman faradha fihinnal hajja. Barang siapa yang telah menetapkan di bulan-bulan itu untuk menunaikan ibadah haji, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka dia tidak boleh berbuat rafas, tidak boleh berbuat fusuk, dan tidak boleh berbuat jidal selama menunaikan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Dan apapun perbuatan baik yang kalian lakukan, niscaya Allah memperhitungkannya karena Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah selalu kepadaku wahai orang-orang yang cerdas ya, orang-orang ulul albab. Baik para jemaah sekalian, jadi apa itu fusuk, apa itu jidal? Ya, kalau dalam konteks ibadah haji itu 3, rafas, fusuk, jidal. Malah dalam hadis itu dikatakan man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a min dunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji, menunaikan ibadah haji. Jadi kalau haji yang dikerjakan setahun sekali itu disebut hajinya itu namanya haji akbar ya, haji besar. Meskipun ada juga yang menerjemahkan itu maksudnya adalah haji yang wukufnya jatuh di hari Jumat. Sedangkan kalau diistilahkan ibadah haji tapi yang tidak terkait dengan tahun, maka ini maksud itu adalah ibadah umroh. Jadi kata-kata haji itu sebetulnya mengandung makna umroh juga secara maknawiyah, bukan secara fikul ibadahnya, bukan. Kalau secara fikihnya umroh sendiri, haji sendiri. Walaupun pelaksanaannya semua sama, hanya bedanya kewajiban-kewajibannya itu yang berbeda, dan rukunnya berbeda satu saja. Ya, kalau umroh itu ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Nah, kalau haji ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul. Jadi tambahnya satu wukuf yang bisa dikerjakan itu setahun. Menarik untuk kita simak tema ini terkait dengan ibadah haji, dan ini ada hubungan. Mengapa Allah khususnya
mensyariatkan kepada orang yang berhaji ini 3 hal ini: rafas, fusuk, jidal. Ya. Rafas itu kalau menurut keterangan para ulama, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu an, itu mengartikan rafas itu adalah al-jima'. Ya. Jima' itu adalah hubungan badan. Ya. Itu rafas. Ya. Sedangkan fusuk, kata beliau itu dari kata-kata fiskun. Ya, secara bahasa fisk, orangnya disebut fasik. Sedangkan perbuatannya disebut perbuatan fusuk. Fusuk itu perbuatan orang fasik. Apa maksudnya? Perbuatan yang melanggar syariat, perbuatan yang melanggar ketentuan agama, itu adalah perbuatan fusuk sebetulnya. Kemudian jidal. Apa itu jidal? Jidal itu dari kata-kata jadala yujadilu jidalun. Bisa disebut juga bisa dibaca mujadalah. Makanya ada dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ya. Jadi jadala yujadilu jidalun, itu wazannya fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Itu seperti jahada yujahidu jihadun, itu sama, itu wazan yang sama dengan jidal tadi. Maka ada unsur saling. Nah, saling itu menunjukkan ada 2 sosok yang aktif. Makanya disebut jidal itu adalah berbantah-bantahan, saling adu argumen, ya, bahkan bisa saling ngotot. Nah, itu begitu. Ya, saling bersuara untuk menunjukkan keduanya adalah yang paling benar. Al-fasik, ya, itu orangnya, ya. Dalam kata bendanya disebut fiskun atau fiskoh. Jadi kadang-kadang ditambahin tak marbutoh, itu penggunaan kata yang artinya maksiat, ya. Itu disebutnya fiskoh, ya. Atau fasak, itu juga bisa diartikan itu. Dan muannasnya fasik adalah fasiqah, ya, orangnya itu fasiqah. Wa jam'uha fawasiq, jamaknya itu adalah fawasiq. Fil lughah huwal khuruj ani syai'i al mu'tad. Secara bahasa itu arti fisqah atau fusuk itu adalah keluar dari sesuatu yang biasanya. Ai fajir wa kharij an tariqil haq was salah. Atau bisa diartikan itu maknanya adalah fasik, orang yang fajir, orang yang selalu berbuat jahat, wa kharij an tariqil haq, dan orang yang selalu keluar dari jalan yang benar dan jalan keselamatan atau jalan perdamaian, salah itu. Wa minhu qila lil farah lil farah fuwaisiqah fahiya tafsuq an jadah tariqiha. Jadi ada yang mengatakan ada seseorang musafir lagi berjalan fuwaisiqah. Itu fuwaisiqah itu dari wajan fuailah. Nah, fuwaisiqah itu adalah menunjukkan ada seorang yang dalam sebuah perjalanan jauh itu dia salah ambil jalan. Mestinya jalan ke Bandung lewat yang sudah kita ketahui, bisa lewat tol, bisa lewat naik kereta, bisa lewat itu. Dia lewat yang lain, jalan daratnya, tapi lewatnya ke sana, lewat Lebak misalnya. Dia ke arah Cilegon misalnya. Nah, tujuannya mau ke Bandung. Nah, itu waisiqah. Itu kalau ibarat orang berjalan, itu makna fasik itu begitu. Jadi orang yang salah jalan. Ya. Kemudian ay takhruju wa tanharifu wa minhu qauluhum fisqur rutab idza kharaja an qashrihi. Jadi ada juga
yang mengartikan itu berarti maknanya keluar, menyimpang dari apa yang sudah digariskan. Ya. Ada juga yang mengartikan fiskur rutab. Rutab itu kurma basah. Fiskur rutab itu membahasakan ada rutab yang kalau basah itu didiamkan di tempat yang udara yang cocok seperti di Arab Saudi sana yang panasnya sekian, maka dia akan mengering, bisa dimakan jadi kurma itu. Tapi kalau kita ambil kurma rutab itu taruhnya di sini di tanah air, atau ada jemaah haji yang suka bawa rutab pulang naik pesawat sampai di sini busuk. Nah, itu kenapa? Karena salah tempat, artinya cuacanya nggak cocok untuk kita bawa rutab untuk ditaruh di sini. Kalau bawa rutab ditaruh di sini, mesti ditaruhnya di freezer. Nah, itu baru bisa kita makan. Dan yang kita makan itu tetap rutab. Kalau di sana kita makan rutab itu, kita langsung makan, mau makan memang menjadi rutab, ya kita taruh freezer juga. Tapi kalau mau dijadikan kurma, taruh aja dia di wadah di luar gitu, kayak orang taruh apa begitu, diamin aja. Nah, itu sudah jadi kurma, tidak membusuk. Nah, itu begitu. Kemudian ada keterangan lain, ya. Ini disampaikan oleh Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Syarh Mushkilul Athar. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan rafas adalah hubungan seks atau jima dan hal yang merusak ibadah, ya. Sedangkan fusuk dan jidal itu adalah yang tidak sampai merusak ibadah haji tapi membuat nilai ibadah haji cacat atau berkurang. Jadi kalau rafas itu kan suami istri, kalau hubungan badan itu ibadah haji jadi tidak sah saat berihram. Malah dia wajib membayar damnya itu menyembelih seekor unta, dan wajib tahun depan diulang lagi tahun berikutnya. Nah, itu jadi mahal itu. Kata beliau, qaulullahi azza wa jalla fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, fajama Allahu ta'ala hadhihi al-asya' fi ayatin wahidatin wa naha anha nahyan wahidan wa kanat mukhtalifatan fi ahkami ma nuhiya anha, ya, fihi ma nuhiya anha fihi li'anna ar-rafath huwa al-jima' wa huwa yufsidul hajj wa ma siwa ar-rafath minal fusuq wal jidal la yufsidul hajj. Nah, itu begitu kata beliau. Bahwa firman Allah tentang larangan haji, rafas, fusuk dan jidal, Allah mengumpulkan tiga hal tersebut dalam satu ayat dan melarangnya secara bersamaan, namun dalam segi hukum ketiganya berbeda. Karena rafas adalah berhubungan seks, ya, antara suami dan istri, dan hal itu merusak ibadah haji, sedangkan selain rafas yaitu fusuk dan jidal tidak merusak ibadah haji. Syekh Ahmad bin Abu Bakar bin Ismail Al-Busiri dalam karyanya Itaf, ya, Al-Itaf Al-Khairah Al-Mahrah bi Zawaid Masanid Al-Ashrah, kata beliau, ya, ini mengutip pendapat Ibnu Abbas ketika ditanya tentang rafas, fusuk dan jidal. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, ya, kalau radhiyallahu anhuma maksudnya kepada Abbas dan kepada bapaknya, kepada dirinya Abdullah dan kepada bapaknya Abbas. Qala fala rafatha, qala ar-rafathu al-jima'. Jadi ketika ayat itu menerangkan fala rafatha, maka kata beliau ar-rafas itu adalah jima', hubungan seksual. Wala fusuqa, qala al-fusuq al-ma'asi. Beliau bilang kalau fusuk itu, ya, dalam kata-kata fala fusuqa adalah maksiat. Wala jidala fil hajj, qala al-mira. Al-mira itu orang yang saling adu mulut, saling berbantah-bantahan, ya. Kemudian dalam riwayat Hakim juga diterjemahkan, diartikan sama, ar-rafas al-jima', ya, di riwayat Hakim, tapi menjelaskan pendapat Ibnu Abbas itu juga sama, ar-rafas adalah al-jima', al-fusuq adalah as-sibab. Nah, wal jidal
ya, tumariya sahibaka hatta tughdibahu. Rafas itu adalah hubungan badan, hubungan setubuh suami istri. Fusuk adalah orang yang sibab. Sibab itu mencaci maki, ya. Seperti dalam sebuah hadis, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Dalam sebuah hadis dikatakan begitu. Mengejek, mencela orang mukmin itu adalah perbuatan fusuk salah satunya. Ya, mengejek orang, caci maki orang itu perbuatan fusuk. Wa qitaluhu kufrun. Membunuh orang mukmin itu sampai bisa membuat orang itu kepada kafir, ya. Kemudian al-jidal adalah berbantahan atau mendebat, ya, seperti seorang mendebat saudaranya sampai membuatnya marah. Itu jidal. Itu menurut pendapat Ibnu Abbas dari jalan riwayat Al-Hakim. Jadi para jemaah sekalian, kita fokus kepada dua hal ini, yaitu fusuk dan jidalnya. Karena untuk rafas, biarlah itu untuk porsi orang yang menunaikan ibadah haji, penjelasan lebih lanjut. Buat kita tentang fusuknya ini lebih lanjut. Jadi fusuk itu dalam Al-Quran itu dibahasakan dengan kalimat sebagai bentuk orang yang mencintai keimanan itu pasti punya sifat penolakan, sifat membenci kepada tiga hal lain, ya, yaitu perbuatan maksiat, perbuatan fusuk, dan perbuatan kekufuran. Itu di surat Al-Hujurat, ya, ayat yang keberapa itu, ada kalimat walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, ya, wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun, ya. Sebentar biar saya bisa kasih lihat. Surat Al-Hujurat pada ayat pada ayat 7. Wa'alamu anna fikum Rasulullah, dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Nah, buat kita maksudnya di tengah-tengah kita ada hadis, ada sunnah, perkataan beliau, ya, ucapan beliau, perbuatan beliau yang bisa kita pelajari, kita ketahui dan menjadi amalan buat kita. Ada takrir beliau, persetujuan beliau yang jadi amalan yang juga bisa kita contoh. Nah, lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Seandainya beliau banyak memperturutkan maunya umatnya saja, bukan petunjuk Allah yang dijadikan pedoman untuk membimbing dan mendakwahi umat ini, niscaya beliau jadi akhirnya melakukan sesuatu yang justru memberatkan kita semua, ya, tanpa kita sadari. Jadi kalau Nabi diajak ikut maunya umat, bisa jadi agama ini jadi tambah berat. Kayak pemimpin diajak kepada maunya rakyat, tanpa disadari itu akan memberatkan nantinya. Karena pemimpin itu yang punya kebijakan yang positif, karena dia dipilih untuk menjadi pemimpin, dia amanah, dia punya kelebihan, yang kelebihan itulah dia dianggap menjadi pemimpin. Dalam contoh, dalam konteks Nabi, beliau dipilih oleh Allah, maka apa yang beliau sampaikan itulah yang terbaik dan bukan mengikuti maunya orang lain. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman, tapi Allah lebih membuat kalian itu mencintai keimanan, ya, dan menjadikan iman itu wazayyanahu, menjadikan indah fi qulubikum, dalam hatimu. Jadi maksudnya karena Allah ingin supaya kalian tetap jadi orang beriman yang baik, orang yang beriman yang terus imannya bisa membentengi dia dari perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan maksiat. Maka Allah jadikan iman itu terus bersemayam ada dalam hati orang-orang yang beriman, sehingga mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, walaupun awalnya mereka rasakan berat,
ya, padahal hasilnya itu yang lebih baik buat mereka di kemudian hari. Beda dengan maunya orang, ya, itu maunya yang cepat, mudah, tapi dia nggak tahu hasilnya adalah malah buruk di kemudian hari. Bijak pemimpin atau para nabi, ya, kayak misalnya ada orang yang buang sampah sembarangan, ya, kalau kita mungkin orang biasa taunya ya habis makan yang gampang ya buang aja begitu, buang, ya, makan di jalan udah lempar aja, praktis gitu. Tapi orang yang bijak, kalau dia diamanahkan jadi pemimpin, itu melihatnya ke depan, bahwa sampah kalau dibuang begitu, tidak dikumpulkan dan ditempatkan di sebuah tempat khusus, lalu tidak dibuang ke tempat yang khusus pula, maka dia akan menjadi sesuatu yang berakibat buruk pada masa depan kehidupan masyarakat itu. Terjadinya banjir, ya, selokan-selokan jadi tersumbat dan lain-lain. Karena semua sampah yang ada itu tidak hanya diam di tempat. Kalau di enteng malah dia bisa terbang kemana-mana. Nah, belum lagi bakterinya dari benda yang sampah itu dan lain-lain. Nah, itu bisa berakibat buruk. Nah, itulah makanya Allah jadikan keimanan itu bahasa, maksudnya ayat ini seperti itu. Tapi yang jadi konteks buat kita adalah kalimat berikutnya, wa karruha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah menjadikan dalam hati kalian itu kebencian kepada apa? Kepada kekafiran, kepada fusuk, dan kepada maksiat, ya. Wa karruha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Nah, ini begini maksudnya para jemaah sekalian. Fusuk di dalam ayat ini itu diantarai dengan kufur, ya, dan isyan. Dia fusuk di tengah. Ini mengandung makna bahwa fusuk itu sebetulnya adalah dekat kepada kafir tapi menjauh kepada maksiat. Asalnya adalah maksiat. Jadi orang misalnya kalau sekali-kali dia tidak melakukan kebaikan, ataupun dia sekali-kali melanggar kewajiban, katakanlah ada di antara kita malas sekali-kali meninggalkan, contohnya sholat misalnya. Kalau dibaca dibaca hadis kan kalimatnya adalah man taraka sholata muta'ammidan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia sudah kafir. Nah, tapi sebetulnya pengertian kafir itu nggak langsung. Ya. Ketika orang sekali-kali tidak sholat, sekali-kali melanggar kewajiban itu, ya, maka orang itu disebut berbuat maksiat. Ya. Perbuatan melanggar ketentuan syariat, orang itu disebut berbuat maksiat. Perbuatannya maksiat, orangnya disebut al-asi. Ya. Sedangkan kalau kok agak sering ini, kok jadi ke setiap hari Rabu atau setiap hari Kamis atau setiap minggu dia melakukan itu, kejahatan itu, pelanggaran itu, maka dia disebut melakukan perbuatan fusuk. Jadi kalau maksiat yang sudah terbiasa dilakukan, yang sudah agak sering dilakukan, itulah namanya perbuatan fusuk. Orangnya disebut fasik, orangnya. Dan berikutnya, ketika perbuatan fusuknya yang sering tadi lama-lama makin sering, dan dia akhirnya hatinya kayak nggak ada lagi merasa itu sebagai sebuah kejahatan, itu sebagai sebuah pelanggaran, udah nggak merasa itu pelanggaran. Nah, yang seperti ini sama dengan mengingkari seolah-olah sholat itu adalah syariat yang diwajibkan Allah kepada hambanya. Karena orang ini lama-lama merasa nggak perlu sholat kalau gitu. Nah, kalau udah merasa nggak perlu sholat, itu berarti melanggar, ya, bukan saja melanggar perbuatan sholat, tapi melanggar ketentuan pembuat syariat yang mewajibkan sholat itu bagi hambanya. Dia menganggap sholat itu nggak perlu, sholat itu nggak wajib. Nah, ketika sudah seperti itu, dia masuk derajat perbuatan kufur, orangnya disebut kafir. Nah, itu begitu. Ini contoh. Jadi fusuk itu adalah antara kekafiran dan maksiat. Ya, dua-duanya jelek, ya. Kesananya kafir, sebelumnya dia berbuat maksiat. Nah, itu perbuatan fusuk, ya. Dan contoh perbuatan fusuk yang dalam hadis disebutkan Nabi tadi itu adalah sibabul muslim fusukun. Sibab itu artinya mencela, mencaci, ya.
Jadi mengejek orang lain, ya, orang muslim, ya, sibabul muslim ini itu fusukun, ya. Wa qitaluhu, sedangkan membunuh orang muslim adalah perbuatan kafir. Jadi fusuk itu dalam bahasa lain boleh dikatakan kemaksiatan yang berlangsung berkesinambungan, kemaksiatan yang berlangsung lebih sering, kemaksiatan yang berlangsung terus menerus. Nah, ini perbuatan fasik. Nah, fasik ini kalau di zaman dulu, kelompok-kelompok yang disebut firqah dhalah, firqah najiyah, kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok yang selamat, kayak ada kelompok Mu'tazilah, kelompok Jabariyah, kelompok Qadariyah, ya, waktu di zaman setelah Nabi wafat, dan di zaman sekarang juga mungkin sebagian masih ada. Itu perbuatan fusuk itu adalah untuk menjelaskan tentang orang beriman yang banyak kesalahan dan dosanya. Yang kalau kelompok Mu'tazilah menganggap orang itu orang yang sudah kafir. Jadi kalau orang sudah dosanya banyak, itu orang itu kafir dan nanti bakal masuk neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Itu begitu. Tapi kalau kelompok Ahlus Sunnah, ya, yang sebagaimana yang Nabi ajarkan, yang dikatakan oleh para ulama, ya, atau Nabi pun dalam bahasa hadisnya mengatakan ketika ditanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhum, siapa mereka? Nabi menjawab, hum ma ana alaihi wa ashabi. Mereka adalah satu umat yang berupaya hidup di atas perbuatan yang pernah aku dan para sahabatku melakukannya. Jadi berusaha seperti itu. Itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sebetulnya semua umat Islam itu Ahlus Sunnah wal Jamaah sebetulnya. Itu begitu. Jadi artinya yang kelompok yang selamat itu sebetulnya semua. Makanya kalau ada orang yang kayak, ya, kelompok yang baru-baru muncul, anak-anak yang baru ngaji itu, ya, mengklaim dirinya Ahlus Sunnah, ya, dulunya istilahnya Salafi, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka juga membahasakan itu, tapi mereka menganggap sesat kelompok yang lain, membid'ahkan dengan mudah perbuatan kelompok-kelompok yang lain. Maka sebetulnya, ya, yang mereka lakukan itu sendiri adalah secara tidak langsung bertentangan dengan apa yang Nabi sampaikan ini. Karena yang Nabi sampaikan itu sebetulnya firqatun najiyah itu adalah kesesatan dalam persoalan akidah. Mungkin pada suatu saat kita akan coba bahas itu lebih lanjut, tapi saya dalam fokus tentang menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Nabi tentang humma ana alaihi washabi, mereka adalah apa yang aku dan para sahabatku ada di dalamnya, itu adalah di zaman setelah Nabi wafat itu ada kelompok ekstrim yang punya pandangan orang itu tidak bisa sekedar ada yang di tengah-tengah, tuh nggak ada, cuma ada dua, iman atau kafir, cuma ada dua, begitu saja, ya. Memang dalam persoalan akidah itu begitu, tapi nanti di akhirat tetap ada yang namanya kebijakan Allah. Ketika orang itu di dunianya beriman, dia bersyahadat la ilaha illallah, tapi perbuatannya ada perbuatan maksiat, perbuatannya bahkan perbuatan yang tergolong maksiat yang sering. Nah, orang ini sebetulnya masuk dalam kelompok orang-orang yang fasik, tidak sampai kafir, ya. Karena kalau kafir itu Nabi bilang begini, sintani mujibatani, kata Nabi, ada dua hal yang wajib tidak bisa tidak akan terjadi pada umatku, kata Nabi. Wamal mujibatani ya Rasulullah, apakah dua hal yang tidak bisa tidak berlaku pada umat itu wahai Rasul? Lalu Nabi menjawab, ya, man mata wa huwa la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat, meninggalkan dunia ini dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang dibawa sampai dia mati, maka orang ini akan Allah pastikan akan masuk surga nantinya. Itu kata Nabi. Yang kedua, waman mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalan nar.
Sebaliknya, orang yang wafat meninggalkan dunia ini dalam keadaan berbuat syirik dan terbawa perbuatan syirik itu sampai dia wafat, ya, jadi meninggalnya masih berbuat syirik, ini bukan masa lalu, bukan, maka orang ini pasti akan masuk neraka. Lalu Nabi ditanya ketika menjelaskan yang pertama, ya, wa in zana wa in sarok, meskipun orang yang tadi meninggal dunia dalam keadaan beriman tadi itu, dia tidak berbuat syirik ketika mati, ketika meninggal dunia dia tidak berbuat syirik, engkau katakan dia masuk surga. Apakah meskipun dia pernah berzina, dia pernah mencuri, artinya dia pernah berbuat maksiat? Maka kata Nabi, na'am, iya. Lalu ketika menjelaskan orang yang bakal masuk neraka tadi, yang wafat dalam keadaan syirik, ditanya Nabi oleh para sahabat, meskipun orang itu pernah sholat, wa in sholla wa in shoma, meskipun orang itu pernah sholat, pernah puasa, kata Nabi, iya, bakal masuk neraka. Nah, jadi ini menunjukkan ternyata perbuatan manusia itu ada perbuatan fasik, ada perbuatan kafir, ada perbuatan maksiat, ada perbuatan iman. Jadi tidak langsung dihukum oleh Allah orang itu kafir. Beda dengan perbuatan baik. Kalau perbuatan baik sekecil apapun kita digolongkan sebagai orang yang berbuat baik. Tadi bunyi ayatnya, wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Perbuatan baik sekecil apapun yang kalian lakukan itu Allah tahu, Allah perhitungkan, Allah kasih balasan pahala, itu begitu. Tapi kalau perbuatan maksiat, perbuatan jahat diklasifikasi oleh Tuhan. Orang ini baru berbuat maksiat, ya udahlah, disentil aja lah, kasih hukuman dikit-dikit aja lah gitu, misalnya. Kasih jatuh, dikasih kesandung, kalau ibarat orang jalan itu sebetulnya kadang-kadang kita nggak sadar karena perbuatan maksiat. Ya, kayak seorang suami misalnya berangkat kerja, ini sering terjadi di antara kita ini kadang-kadang tanpa kita sadari, itu istrinya padahal udah nyiapin sarapan, udah bangun dari pagi habis sholat subuh langsung utak-atik apa gitu lah, bikin apa. Kita bangun habis sholat subuh, sholat tadi itu masih ngantuk, tidur lagi. Begitu bangun udah rasa kesiangan, buru-buru berangkat. Begitu mau buru-buru berangkat, udah disiapin di meja sarapan, kita nggak makan dengan alasan buru-buru, takut terlambat. Nah, akhirnya kita pergi. Padahal tanpa disadari yang seperti itu sedikit mengganggu hati istri, agak kecewa, agak sedih jadinya. Udah siapin capek-capek malah nggak dimakan. Kalau dia pulang nanti malam kan nggak mungkin makan sarapan. Sarapan dimakan malam kan nggak mungkin, mesti yang lain lagi. Nah, tanpa disadari oleh si suami itu menyakiti istri, maka itu perbuatan dosa kecil, itu disentil Tuhan tuh biasanya tanpa kita sadari. Apa bentuknya? Tiba-tiba dia sudah berangkat sampai jauh sekian, ada yang ketinggalan, terpaksa harus balik lagi. Padahal terlambat juga jadinya, padahal mestinya tadi sarapan. Nggak jadi sarapan gara-gara ada yang ketinggalan, dia mesti balik lagi karena yang dibawa yang ketinggalan itu ada barang yang penting yang untuk dipresentasikan, misalnya di kantornya atau apa gitu. Tiba sampai sana tengah jalan bannya kempes. Mobilnya bisa naik mobil bannya kempes. Atau yang kita naik kereta sampai sana, kereta udah 2-3 kereta lewat penuh semua, nggak bisa naik, kan terlambat juga jadinya. Padahal kalau dia sarapan, mungkin jalan itu tadi mudah semua itu. Dapat kereta yang pertama, mungkin nggak ada yang lupa, mungkin bannya nggak ada yang bocor, nggak kempes karena dia makan sarapan. Itu begitu. Nah itu namanya orang berbuat kesalahan kecil itu begitu. Nah dengan Tuhan itu juga begitu. Tapi kalau udah sering, ya, itu namanya perbuatan itu namanya perbuatan fusuk. Nah kalau perbuatan fusuk, kadang-kadang Allah kalau marah pun kepada kita, ingin membersihkan kita itu disentilnya lebih besar. Tapi kata Nabi, idza aradallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahul uqubah. Kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, hambanya itu disegerakan azabnya.
Jadi karena orang ini udah banyak perbuatan dosanya, itu di akhirat itu numpuk ini, akan dihukum tadinya di akhirat. Tapi karena Allah sayang dengan hamba ini, ternyata didoain oleh jemaahnya banyak. Dulu orang tuanya sering mendoakan dia semoga jadi anak yang soleh, walaupun dia sekarang banyak berbuat maksiat. Maka akhirnya Allah sayang dengan dia. Karena Allah sayang dengan dia, itu orang ini disegerakan hukumannya. Ya, jadi walaupun dia tadinya banyak kesalahan dan dosa, tapi ada rasanya pengen, nggak pernah lupa tetap baca Quran. Dia udah biasa wirid baca Quran walaupun cuma 1 halaman, setengah halaman setiap sebelum sholat subuh baca misalnya. Maka akhirnya yang terjadi, orang itu dihukum Tuhan di dunia, tapi itu baik sebetulnya. Dihukum di dunia barangnya hilang, dihukum dunia maaf rumahnya kebakaran, kebanjiran, ya. Dia salah perhitungan, usahanya bangkrut. Itu sebetulnya hukuman Tuhan di dunia buat orang itu supaya di akhirat itu nggak ada hukuman lagi. Itu akibat apa? Akumulasi kesalahan dia juga. Nah ini kalau orang udah berbuat fusuk kayak begini Pak, ini bahayanya. Karena maksiatnya udah menumpuk, udah banyak, dosanya udah banyak. Yang mestinya dia terima ini dosanya di akhirat. Tapi Allah sayang dengan orang ini dengan berbagai sebab tadi, entah doa orang, entah doa jemaah, entah apapun, maka dia dapat hukumannya di dunia. Yang kalau dia dapat hukuman di dunia, kalau dia sadar, istighfar, astagfirullah, bertaubat, taubatan nasuha, maka hukumannya di akhirat nggak ada lagi, hapus semua. Karena dia udah dihukum di sini, selesai. Itu namanya kebaikan yang Allah inginkan pada seseorang. Ya. Sebaliknya, kalau ada orang yang berbuat maksiat atau jahat, perbuatan maksiat jahat itu udah terus-menerus terakumulasi jadi perbuatan fusuk tadi, ya. Allah tidak menghendaki kebaikan buat orang itu dibiarkan orang itu dalam gelimang kesalahan dan dosa terus-menerus. Nah, itu yang bahaya buat kita. Ya, wal iyadzubillah itu. Jadi itulah perbuatan fusuk. Yang kedua, jadi jidalnya, kalau jidal itu sebetulnya dari kata-kata tadi disebut mira, itu ada unsur saling. Nah, jidal yang dilarang sebenarnya bukan hanya jidal di musim haji sebetulnya. Kenapa konteksnya di musim haji? Di musim haji itu konteksnya jidal dan fusuk ini dibicarakan menjadi larangan, itu karena di saat musim haji itu potensial terjadi, sangat mungkin terjadi. Kalau dalam keseharian ya kita nggak ketemu sama orang, bagaimana mungkin kita bisa jidal sama orang lain? Ketemu nggak? Tapi kalau di musim haji ketemu tiap hari sama teman sekamar yang notabene baru dikenal misalnya, kan gitu. Setiap hari ketemu tapi belum kenal tadinya, kan gitu. Apalagi yang jemaah nggak ikut rombongan kayak kemarin Pak Elvan atau Pak Karni, nggak dalam satu rombongan, itu ketemunya pas waktu manasik doang atau pada waktu mau berangkat. Terus tiba-tiba jadi sekamar. Wah, itu potensi berantemnya luar biasa itu. Masalah AC, masalah kamar mandi yang lama sama yang cepet, masalah nyalain lampu, mau tidur nggak nyalain lampu, itu udah potensi itu terjadi. Nah itu makanya larangan rafas jidal itu di situ. Nah jadi jidal yang dilarang itu adalah jidal ketika orang ada potensi konflik kayak tadi, berdebat yang karena untuk mempertahankan diri atau mempertahankan kemauannya saja. Jadi syahwatnya aja, syahwat dia udah biasa begini, saya mau biasa begini. Apalagi yang waktu di tanah air jiwanya jiwa pemimpin, jiwa bos gitu, jiwa atasan. Itu kalau kumpul sama orang yang juga atasan, sama-sama atasan, atasan kumpul ini, itu nggak ada yang suruh tolong dong pindahin itu ke situ. Apa hakku nyuruh gua pindahin ke situ? Nah itu bisa begitu. Padahal udah bahasanya dengan please gitu, dengan tolong dong geser itu ke situ. Ya. Karena biasa urusan geser menggeser, dorong mendorong, pindahin sesuatu di tanah air dia nyuruh orang. Ini disuruh sama orang. Itu nggak mudah menerimanya itu. Nah itu yang terjadi. Nah jidal yang begitu. Jadi tapi kalau jidal mempertahankan kebenaran itu boleh. Baik di musim haji maupun di luar musim haji. Ya, di mana contohnya? Ini ya di dalam surat An-Nahl surat yang ke-16 itu dakwah itu disebutkan wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati
wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat yang terakhir itu. Ayat terakhir, ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum. Jadil itu dari jidal. Ya, kata bendanya itu jidal, ya. Orangnya jadil itu sebutnya, ya. Atau mujadil itu disebutnya juga. Ya, mujadil. Orang yang makanya ada surat Mujadalah. Mujadalah itu tentang istri-istri Nabi dulu yang membantah Nabi, nggak kayak perempuan-perempuan yang lain. Perempuan yang lain protes. Ya, nggak tahu si istri bapak protes ada yang begitu nggak, itu nggak punya apa-apa. Ini ada yang protes, lihat ibu itu tukang sayur aja punya, tukang ini aja punya, masa saya nggak punya? Oh, ada yang begitu. Dan di zaman Nabi itu ada dulu istri Nabi begitu. Lalu Nabi suruh sampaikan sampai turun surat Al-Mujadalah ini. Kalian mau memilih menjadi istri Rasulullah terus dengan kondisi yang ada seperti yang kalian terima dari Nabi, perlakuannya seperti itu, atau kalian mau itu semua tapi gak jadi istri Nabi? Allah kasih. Akhirnya ujung ayatnya semuanya minta maaf sama Nabi, semuanya. Jadi kalau istri Nabi itu begitu, nggak boleh mengeluh. Tuh orang punya itu, tuh orang punya itu, tuh lihat tuh dia baru beli itu, baru beli itu. Lu lihat tuh kalau belanja kalungnya tadinya segini, udah segini. Misalnya begitu. Nah, itu istri-istri Nabi itu sempat begitu. Nah, jadi mujadalah orang yang berdebat minta tolong ya, itu begitu. Nah, ketika terkait dengan urusan syahwat, keinginan pribadi, itu nggak boleh, ya. Tapi kalau terkait dengan urusan agama, itu malah disuruh berdakwah itu kepada orang-orang tertentu. Di sini dikatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Hendaklah kita berdebat dengan orang-orang kafir, orang-orang yang diajak kepada dakwah Islam ini susah, itu berdebat dengan cara yang baik, ya. Jadi tetap ada boleh berdebat tapi dengan cara yang baik, bukan debat kusir, bukan debat urusan syahwat, bukan debat urusan dunia yang sederhana, ya. Berdebat soal ya perkara dunia yang kecil, itu begitu. Saya kira itulah barangkali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini tentang fusuk dan jidal khususnya, ya, yang secara nggak langsung jadi menyinggung konteks haji, karena memang dua hal ini disinggung dalam ibadah haji secara khusus karena potensial terjadi. Dan menariknya para jemaah sekalian, itu dalam hadis yang panjang yang sering saya sampaikan tentang orang yang bangkrut itu amalan haji tidak disebutkan. Nah, itu menariknya di situ. Jadi ketika disebutkan orang itu datang di hari kiamat bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, ya. Padahal dia di dunianya dulu berbuat zalim, memukul orang, mengejek orang, berbuat jahat, bahkan pernah membunuh, menuduh orang lain berzina dan semacamnya. Maka nanti di akhirat orang itu diambil pahalanya, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Nah, ketika keterangan ini disampaikan oleh Nabi, tidak disebut orang itu pernah berhaji. Kenapa? Karena haji itu sudah secara tidak langsung belajar ngajari mereka jangan menzalimi orang lain. Itu begitu. Di perbuatan haji itu sebetulnya ibadah haji bukan hanya ibadah kita dengan Tuhan. Kalau dengan Tuhan itu hablum minallah, udah selesai kita udah sholat, udah puasa, ya. Dan untuk manusia pun sebetulnya udah zakat. Tapi yang belum tuntas adalah hubungan hati kita dengan sesama. Nah, ini yang sering terjadi bagi orang yang makanya berhaji itu diajar untuk tidak berbuat hal yang tadi.